Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus. Hai, balik lagi. Di kisah kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari narasumber kita, namanya Bang Gika dari Kota Bekasi. Nah, jadi Bang Gika ini asalnya dari Bekasi, cuman cerita ini nggak dialami di Bekasi, gengs. Dialami ini waktu Bang Gika ini merantau ke salah satu kota di Jawa Timur. Bang Gika nggak mau nyebutin nama kotanya, jadi aku juga nggak mau nanya. Ya udahlah, kita hormatin aja. Kita hargai keputusan Bang Gika. Jadi kita sebut aja nama kotanya adalah kota A. Bang, Bang Gika merantau ke kota itu diajak oleh salah satu teman SMA-nya. Kita sebut aja namanya Bang Budi. Nah, mereka bekerja di sebuah ekspedisi pengiriman untuk jadi kurir. Tapi ini bukan kurir yang pakai motor ya, bukan yang kayak pada umumnya gitu loh yang sering ada di online shop. Mereka itu nganterin paket itu pakai mobil box karena semua paket yang mereka bawa itu atau yang mereka antar itu paket yang besar-besar ya semacam kargo gitu. Nah, ekspedisi mereka ini tuh nggak ada di online shop ya guys, karena memang ekspedisi ini nggak melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Ekspedisi ini hanya melayani pengiriman ke seluruh Jawa, Bali, dan Sumatera, kata Bang Gika. Di sana mereka ini disediakan mes yang terdiri dari 2 lantai. Di mes itu mereka akan tinggal dengan kurir-kurir lain juga yang udah lebih dulu kerja di ekspedisi ini. Nah, Bang Gika ingat banget katanya waktu dia nyampe di mes itu untuk pertama kali itu di tanggal 17 November tahun 2022. Waktu maghrib. Nah, jadi nyampenya maghrib. Nah, begitu sampai di mes dia ada ngeliat nih ada 3 orang lagi duduk di ruang tamu di lantai 1. Nah, sambil ngerokok katanya, sambil minum kopi juga dan ada satu orang lagi laki-laki yang berdiri di dekat dapur dan menghadap ke kamar mandi. Waktu itu, waktu nyampe nih, Bang Gika dan Bang Budi ini langsung disambut dengan hangat lah ya kan kayak, pokoknya happy lah yang 3 orang itu menyambut kedatangan mereka. Jadi dari perkenalan kan kenalan dulu tuh. Nah, dari perkenalan itu Bang Gika tahu kalau 3 orang itu namanya kita sebut aja Andi, Anta, Anto ya biar cepet biar gampang. Nah, jadi, mereka ini kan bercanda-bercanda kenalan sambil bercanda-bercanda lah gitu. Nah, tiba-tiba si salah satu dari 3 orang itu yang namanya kita panggil aja Anta tadi nyeletuk, dia bilang gini, betah-betah ya kalian di sini, apalagi kalau berhadapan sama si Tono," gitu. Si Toto maaf geng, si Tono. "Si Toto maaf ya yang namanya Tono maaf ya." Nah, apalagi sama si Toto gitu kan, kata si Anta. Nah, Bang Gika yang mikir Toto itu nama laki-laki yang berdiri di dapur, jadi, Bang Gika langsung nengok nih ke arah dapur. Nah, waktu Bang Gika ini ngeliat ke arah dapur, si Toto itu pun senyum sambil menganggukkan kepala. Jadi Bang Gika mikir, "Oh bener nih, dia nih yang namanya Toto," gitu. Nah, dibalaslah sama Bang Gika sambil senyum dan sedikit mengangguk ke si Toto juga, karena kan ya sopan santun gengs, ramah gitu. Hari-hari mereka berenam pun berlalu, udah 3 minggu kata Bang Gika kerja di ekspedisi itu. Nah, hari itu Bang Gika sakit, jadi dia nggak bisa kerja, di rumah lah dia sendirian. Nah, semua teman-teman itu pergi kerja. Waktu dia lagi tidur, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamarnya. Nah, oh ya FYI ya gengs, Bang Gika ini sekamar cuma berdua ya sama si Bang Budi, karena emang 2 kamar yang ada di mes ini tuh ukurannya beda. Jadi satu gede banget, yang satunya kecil. Nah, yang kecil inilah yang, ditempati sama Bang Gika dan Bang Budi. Nah, sedangkan yang 4 temennya lagi itu, yang 4 yang lain yang udah lebih dulu di mes itu, nempatin kamar yang gede. Oke, balik lagi. Jadi kan karena Bang Gika sendirian di kamar, yang ngunci pintu. Nah, waktu ada yang ngetuk, Bang Gika kan bukalah pintu kamarnya dan dia ngeliat si Totonya ada di depan pintu sambil tersenyum. Ya, si Bang Gika pun mempersilahkan Toto lah masuk kamarnya, masuk masuk dulu duduk yuk, gini cerita-cerita di dalam gitu. Ya seneng lah kan si Bang Gika ini karena dia ngeliat si Toto juga lagi nggak kerja. Ya awalnya Bang Gika ini nanya-nanya lah, kok nggak kerja kamu, kenapa gitu. Ya si Toto ini pun menceritakan atau memberitahu alasan dia nggak kerja karena dia juga lagi sakit tenggorokan katanya. Nah terus, panjang cerita ngalor ngidul kemana mana ya kan cerita-cerita ujung-ujungnya nyampe lah cerita mereka ke cerita horor di rumah itu. Si Toto nih yang mulai, Toto ngomong kayak gini ke Bang Gika, tahu nggak Mas kalau di rumah ini tuh dulu ada kurir loh yang gantung diri," gitu kata si Toto. Ya si Bang Gika ini sebenarnya katanya orangnya parnoan gengs, dia malah sedikit penakut kalau untuk ukuran laki-laki katanya. Tapi penasaran dia, ditanyalah sama Bang Gika, "Loh
"Emang ada Mas? Aku baru denger soalnya temenku si Budi itu nggak cerita." Nah, "Udah lama Mas kejadiannya?" Gitulah kan kata Bang Gika, saking penasarannya nih. Dijawablah sama si Toto, "Lumayan lah Mas, denger-denger sih hantunya gentayangan di rumah ini." Gitu kata si Toto. "Ya takutlah Bang Gikanya," kata Bang Gika. Terus Bang Gikanya nyautin, "Ah serius lah Mas, jangan nakut-nakutin," kata Bang Gika gitu. Ya, kata Bang Gika sebenarnya waktu dia denger kayak gitu, dia langsung merinding geng. Cuman ya malu katanya dia nunjukin di depan si Toto kalau dia penakut. Jadi dia pura-pura berani tuh. "Nggak nakutin Mas, ngapain aku nakutin kamu? Kamu juga kayaknya udah ketemu kok sama dia." "Iya, dia yang tinggal di rumah ini. Semua pasti kok udah ketemu sama dia. Coba aja tanya sama mereka," gitu kata si Toto. Mereka maksudnya ke teman-teman yang lain ya, gitu kan. Nah, terus habis itu si Bang Gika ini merasa nggak pernah ketemu dengan yang serem-serem di rumah itu karena selama 3 minggu lebih ini mereka tinggal di situ, Bang Gika ini merasa ya biasa-biasa aja gitu. Jadi Bang Gika ini nyautin, "Ah enggak ah Mas, aku belum pernah ketemu sama yang begituan. Kalau bisa jangan sampai lah Mas," kata Bang Gika inilah ya kan. Nah, terus cerita mereka itu masih berlanjut tuh, Gengs, berlanjut terus gitu kan. Nah, terus panjang lah itu kan cerita mereka, geng, sampai Bang Giga ini nanya-nanya lah katanya kenapa bunuh diri, kenapa ini segala macam gitu. Nah, cuma Bang Giga nggak ceritain alasan-alasan yang lainnya. Nah, lanjutlah kan, waktu maghrib si Toto ini pun izin pamit nih balik ke kamarnya dan ninggalin Bang Giga sendirian di kamar. Jam 8 malam si Budi dan teman-teman yang lain pun pulang karena memang kan jam pulang mereka tuh bareng ya, bersamaan lah gitu. Nah, si Bang Gika pun langsung nyeritain, dia bilang kayak gini, "Eh Bud, tahu nggak di sini tuh ada hantunya loh." Kata si Toto, "Dulu ada yang gantung diri di sini dan arwahnya gentayangan. Kau udah ketemu, kamu belum udah ya? Aduh maaf ya guys logatnya." Nah dia bilang gini, "Kamu udah ketemu belum sama hantunya?" Gitu kan. "Aku sih belum, ih jangan sampai lah ya Bud ya." Gitu kan. Kata si siapa namanya? Bang Gika. Nah terus si Budi pun nyautin kan omongannya Bang Gika, "Ah ngelantur kamu ini Gi, orang nggak ada kok," katanya gitu. "Udahlah kamu cepet-cepet sembuh lah ini kebanyakan mikir nih kamu nih, kebanyakan sakit, kelamaan sakit jadi halusinasimu nih tinggi nih," gitu. Nah setelah ngomong kayak gitu si Budi pun beranjak pergi dan mau mandi kalau nggak salah kata Bang Gika turun tuh dia, ditinggalin lagi lah Bang Gika sendirian di kamar. Nah, setelah kejadian itu, Bang Gika ini mengaku sedikit parnoan di rumah katanya. Jadi kayak dia tuh selalu negatif thinking kayak ketakutan lah gitu kan. Ya aku juga iya sih kalau misalnya ada temenku, aku baru terus ada temenku yang udah duluan tinggal di satu rumah dan dia nyeritain keangkeran atau kehororan rumah itu, ya aku juga jadi parnoan sama sih kayak Bang Gika. Nah, 3 bulan setelah dia sembuh, setelah dia sakit tadi kan sembuh tuh udah 3 bulan kemudian, dia mulai merasa kayak diganggu katanya sama sesuatu menurutnya. Awalnya gangguan itu cuma dalam mimpi, tapi lama-kelamaan, di dunia nyata pun dia merasa dia diganggu. Awalnya Bang Gika selalu mimpi ngelihat seorang laki-laki, tapi dia nggak ngelihat sosoknya, dia cuma ngelihat katanya dari belakangnya aja. Dia ngelihat laki-laki berjalan dari lantai 2 menuju lantai 1 sambil bawa tali tambang. Kalian tahu nggak sih tali tambang yang gede-gede itu loh, yang bulat-bulat gede gitu. Nah, di mimpi seperti ini guys dialami Bang Gika itu sampai beberapa minggu. Sama persis loh katanya mimpinya itu setiap malam itu kayak gitu terus. Sampai Bang Gika ini bisa hafal nanti kalau dia udah mimpi nih, habis ini pasti kayak gini, habis ini pasti kayak gini. Udah gitu guys, jadi dia tuh udah bisa mengingat setiap detail dari mimpinya karena itu berulang-ulang sampai beberapa minggu. Sampai Bang Gika bilang aja dia bosen mimpi ini tuh terus gitu. Setelah beberapa minggu, akhirnya kata Bang Gika mimpi itu berhenti. Udah nggak pernah mimpiin kayak gitu lagi. Pokoknya dia kalau mimpi ya udah random gitu, udah nggak bisa diprediksi lah mimpinya, udah nggak kayak yang itu lagi. Tapi gengs, berhentinya mimpi itu malah berganti dengan gangguan yang ada di dunia nyata. Jadi Bang Gika ini cerita dia dia mengalami beberapa kejadian horor sih kalau menurutnya. Cuman ini masih yang ringan-ringan kayak misalnya eee, dia ngeliat ada benda bergerak di depan matanya. Terus kadang pernah juga dia lagi mandi, dia ngerasa dia inget dia udah bawa handuk dari kamar, tapi waktu di kamar mandi handuk itu nggak ada. Jadi dia udah basah-basah pakai baju yang kotor lagi tadi untuk balik ke kamar, karena handuknya katanya ada di kamar lagi. Padahal dia ingat dengan jelas, sangat-sangat jelas kalau misalnya dia itu udah bawa handuk. Ya iyalah nggak mungkin lupa, gengs, emang kan bisa gitu, udah inget bawa handuk ke kamar mandi tiba-tiba handuknya nggak ada. Kayaknya itu nggak mungkin ya, tapi ya gitulah kata Bang Gika. Nah sebenarnya kata Bang Gika ada banyak kejadian yang lain juga, tapi itu kayak kecil-kecil doang dan nggak terlalu menakutkan bagi dia. Nah ini yang paling menurutnya agak mengguncang jiwanya gitu. Nah, jadi Bang Gika ini mengaku pernah suatu kali terbangun malam-malam dan mau buang air kecil.
Dia turunlah ke lantai satu karena memang di rumah itu ada satu kamar mandi. Maaf ya geng, saya belibet. Hanya ada satu kamar mandi yang ada di lantai satu. Nah, sesampainya di bawah, dia langsunglah ke kamar mandi. Nah, urusan di kamar mandi selesai, dia pun keluar. Waktu dia keluar, dia ngelihat Toto lagi duduk di sofa ruang tamu, membelakangi ke arah kamar mandi sambil bergumam. Nah, Bang Gika bilang dia dengar kok Toto ini kayak ngomong kayak gitu-gitu kayaknya ya. Pokoknya bergumam lah, dia dengar suaranya Toto, tapi dia nggak dengar Toto ini ngomong apa. Makanya kayak bergumam gitu lah, geng. Saya kayak ya gumam lah, kalian pasti tahu lah bergumam gimana. Bang Gika ini pun berniat manggil si Toto. Nah, dia manggil nih, bukan berniat, emang manggil katanya. Nah, dia manggil si Toto, Toto, gitu kayaknya ya. Nah, tiba-tiba dari arah lantai 2 ada yang manggil Bang Gika. Bang Gika ini pun langsung noleh ke atas. Kalian tahu siapa yang manggil Bang Gika? Tahu nggak kalian siapa? Kalau kalian nggak tahu, yang manggil Bang Gika adalah Toto, guys. Toto. Iya, Toto. Toto ada di tangga lantai 2, di ujung tangga. Nah, Bang Gika ini pun langsung balik lah ya kan. Pas dia ngeliat Toto langsung kayak, hah gitu. Dia langsung ngeliat lah ke arah sofa dan di sana nggak ada siapapun, kosong. Angin. Gitu nggak ada siapa-siapa. Padahal Bang Gika yakin dengan jelas dia bilang dia ngelihat ada Toto duduk di sana tadi. Nah, Toto yang ada di tangga ini pun berjalan turun mendekati Bang Gika. Nah, di saat itulah kata Bang Gika dia sedikit deg-degan dan merasa ketakutan katanya. Dia nggak tahu apa alasannya tapi dia ngerasa kayak kayak deg-degan aja gitu. Tepat saat si Toto ini ada di depan wajahnya Bang Gika, dia bilang gini ke Bang Gika, gengs. Udah malam mas, jangan teriak-teriak, nanti dia marah. Dia ngomong kayak gitu. Nah setelah bilang kayak gitu, si Toto ini pergi, masuk dia ke kamar mandi. Nah karena ketakutan, Bang Gika ini pun langsung lari lah pergi ke kamarnya. Nggak lari sih katanya, tapi jalannya udah tuk-tuk-tuk gitu, gengs. Udah nggak nyantai jalannya. Oh iya, FYI gengs, kata Bang Gika, dia juga menemukan satu hal yang aneh dari temannya si Toto ini. Karena sejak Bang Gika ini sembuh dari sakit yang waktu itu, dia mulai memperhatikan si Toto ini selalu berdiri di depan pintu kamar mandi, mematung aja gitu, nggak tahu ngapain, pokoknya berdiri aja ngeliat ke arah kamar mandi. Dan itu selalu saat maghrib. Sebelum dan sesudah azan maghrib enggak, dia nggak pernah kayak gitu. Pokoknya ya pas maghrib doang kayak gitu. Tapi setelah itu udah nggak lagi gitu. Nah, selama seminggu, gengs, bisa kalian bayangin selama seminggu, maaf ya, gengs. Selama seminggu Bang Gika ini selalu bangun tengah malam, terus dia ke kamar mandi dan ngeliat Toto, lalu ada Toto juga yang memanggil. Pokoknya kejadiannya itu kayak ngulang kejadian yang tadi itu terus dan itu berlangsung selama seminggu, kata Bang Gika. Nah, selama seminggu itu juga Bang Giga nggak pernah menceritakan pengalaman anehnya itu ke teman-temannya yang lain. Jadi dia ya udah dipendam sendiri. Kalau aku jadi kamu, Bang, aku udah menceritakan itu ke seantero dunia ini. Beneran dah. Karena aku penakut. Kalau Bang Giga kan parnoan doang. Kalau aku penakut, gengs. Kayaknya level penakutku di atasnya level Bang Giga deh. Sampailah di hari ke-8, Bang Gika ini bangun seperti biasa, gengs, di malam hari. Karena mau buang air kecil. Di sini Bang Gika ini takut banget katanya dan dia berniat bangunin Bang Budi untuk minta ditemani ke kamar mandi. Tapi waktu dibangunin Bang Budi nolak karena Bang Budi bilang, ngapain sih takut? Orang ini di kota kok bukan di hutan-hutan, ngapain takut? Udah lagian kamar mandi deket ya udah ke sendiri aja lah aku ngantuk gitu. Nah, karena udah kebelet dan udah di ujung tanduk, Bang Gika pun memberanikan diri untuk ke bawah sendiri. Selesai buang air, seperti biasa, Bang Gika ngeliat Toto duduk di sofa. Tapi kali ini Bang Gika nggak ada niat sama sekali untuk manggil dia dan Bang Gika ini malah langsung memutuskan untuk berlari gitu, mau ke arah tangga, pokoknya langsung ke kamar lah gitu. Belum sempat Bang Gika ini naik ke anak tangga, dia ngeliat si Toto berdiri di ujung ujung tangga itu yang di atas seperti biasa. Tapi kali ini ada yang beda, gengs. Apa yang beda? Karena kali ini Bang Gika ngelihat muka Toto ini pucat. Aduh ya ampun. Merinding. Mukanya pucat dan ada tali tambang menggantung di lehernya dan dipegang juga sama tangannya gitu. Jadi ada tali tambang di lehernya dan di tangannya dipegang gitu. Paham kan kalian maksudnya? Sampai ke lantai, kata Bang Gika. Bang Gika yang ngelihat itu pun langsung teriak lah sekencang-kencangnya. Karena kan panik, gengs. Udah panik, shock, terkejut, udah campur semuanya menjadi satu. Teriaklah dia sekencang-kencangnya.
Tapi kalian tahu, tiba-tiba Toto yang di tangga ujung sana itu tadi menghilang. Menghilang. Nah, setelah menghilang bersamaan nih, hilang, Bang Gika langsung dengar di telinganya, katanya itu deket banget di telinganya. Bang Gika mendengar sebuah suara yang Bang Gika kenali sebagai suara Toto, tepat di telinganya berkata, "Jangan teriak." Jangan teriak katanya, kata si Toto kurang ajar ini. Siapa yang nggak teriak kalau kayak gitu coba? Aku pun kurasa langsung teriak kalau di situ. Bang Gika yang udah lemas gitu kan, kakinya katanya udah nggak bertenaga, gengs. Langsung terduduk, langsung jatuh saking kakinya tuh udah nggak bertenaga lagi menurut dia. Sepersekian detik, Bang Gika ngeliat si Toto yang tadi bicara di telinganya dia, di samping telinganya, berjalan masuk ke kamar mandi. Dan Bang Gika nggak bisa mengingat apa-apa lagi setelah itu katanya. Dia pingsan. Jadi itulah yang terakhir dia ingat. Duh Bang Gika, kalau aku jadi abang udah gimana ya? Nggak ngerti lagi lah aku pokoknya bang, aku pun kurasa kalau aku di posisi Bang Gika ini langsung minggat aku malam itu juga guys. Waktu sadar, waktu dia siuman, Bang Gika ini udah ada di kamar dan dia dikelilingi oleh teman-temannya yang pada panik katanya. Pokoknya semua muka teman-teman itu panik dan nanya-nanya ke Bang Gika, kenapa Gika? Kenapa Gika? Kamu ngapain kok tidur di lantai tadi? Kamu kenapa Gika?" Gitulah karena ya panik lah namanya teman satu tempat tinggal gitu kan. Bang Gika pun menceritakan semuanya yang dialami. Pokoknya mulai dari dia sakit itu segala macamnya. Semua sama yang diceritain si Toto semua diceritain semuanya ke teman-temannya, gengs. Nah, waktu itu, waktu dia nyeritain barulah si Andi, si Anto, sama si Anta itu menceritakan kalau misalnya Toto yang mereka maksud adalah, ya iya dia penunggu, aduh, penunggu tempat itu gitu. Nah, Toto itu sebenarnya bukan nama aslinya dia, gengs. Toto itu panggilannya mereka. Soalnya kata mereka bertiga nih, kata si Andi, Anto, Anta, mereka ngasih nama Toto ke sosok itu karena mulai dari awal mereka tinggal di dalam mes itu, mereka selalu mendengar suara tok 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 gitu, suara getokan dari kamar mandi. Kayak suara orang bobol tembok gitu, pernah nggak sih? Kalian tahu nggak sih gimana orang kayak maku tembok gitu lah, pokoknya mau jebolin tembok lah gitu. Nah, selalu dengar suara seperti itu setiap hari kata mereka. Nah, dari cerita mereka bertiga juga lah, Bang Gika ini tahu kalau misalnya Toto ini dulunya memang kurir di tempat mereka bekerja. Nah, Toto ini dulu katanya diketahui depresi karena nggak ada yang tahu depresinya karena apa sebabnya. Cuman temen seangkatannya si Toto ini, temennya dulu waktu kerja bareng, karena kebetulan memang yang mereka bertiga ini Andi, Anto, Anta ini juga nggak seangkatan sama si Toto. Nah, jadi menurut cerita-cerita yang mereka dengar dari angkatan-angkatan terdahulu kali ya, si Toto ini dulunya itu depresi, tapi nggak ada yang tahu depresinya karena apa. Nah, cuman teman seangkatannya tahu dia depresi itu karena Toto ini sering menyendiri di rumah gitu, di mes, disuruh kerja jadi males gitu dan sering cenderung nangis gitu dan dia suka mabuk waktu itu. Nah, karena merasa depresi mungkin, jadi si Toto ini katanya gantung diri di kamar mandi. Ya bener kayak diceritain si Toto, dia gantung diri di kamar mandi, mes itu. Mungkin karena itu kali si Toto sering berdiri menghadap ke kamar mandi. Nah, angkatan mereka ini yang dulu-dulu sebelum si Andi, Anto, Anta ini juga pindah dan resign dari kerjaan mereka karena nggak tahan digangguin sama si Toto. Gitu. Malah kalau dari cerita angkatan yang terdahulu ini dulu katanya gangguannya lebih ekstrim karena dulu itu si Toto ini sering neror mereka itu kayak bertanya, "Kenapa nggak peduli sama saya ini?" Gitu-gitu. Jadi si Toto ini merasa nggak dipeduliin waktu dia lagi depresi mungkin ya, nggak ada yang peduli. Totonya juga nggak cerita ke teman-temannya. Jadi teman-temannya nggak tahu lah Totonya kenapa ya. Emang kalian kalau punya teman lagi depresi nggak cerita, kalian tahu kan? Nggak tahu deh kita ya. Nah, cuman ya itulah dia gengs kata Bang Gika. Bang Gika masih menempati rumah itu katanya. Sampai sekarang dia masih kerja di situ bersama Andi, Anto, Anta dan juga Bang Budi masih di sana. Cuman penampakan si Toto ini udah berkurang kata Bang Gika karena waktu itu mereka syukuran di rumahnya mengadakan pengajian. Bukan syukuran pengajian, geng maaf ya. Sama enggak ya sih? Aku kurang tahu. Pokoknya itulah mereka mengadakan pengajian di rumahnya. Di rumah itu di rumah mes maksudnya bukan di rumah Bang Gika, guys. Mereka mengadakan selamatan dan kayak ngedoain si Toto juga supaya Toto ini tenang di sana. Tapi bukan berarti gangguannya hilang kata Bang Gika. Enggak, gangguannya masih ada, cuman enggak separah yang dulu.
Jadi kalau misalnya yang waktu-waktu itu tuh Bang Gika sering diganggu tengah malam lah, sering ngeliatin Toto ini segala macam gitu. Kalau yang ini enggak, cuman paling kata Bang Gika dia sering ngelihat Toto ini dalam bentuk bayangan doang guys, kayak siluet-siluet gitu. Kalian tahu kan siluet? Nah, kayak gitu. Kayak kayak dia ngeliat dari apa sudut matanya tapi nggak ada. Nah, gitu. Tinggal kayak gitu-gitu. Udah nggak separah yang dulu lah pokoknya kata Bang Gika. Nah, Bang Gika juga berpesan buat kita semua, terutama teman-teman yang muslim, sholatlah di waktunya, gengs. Terutama kalau misalnya kayak sholat maghrib gitu, sholatlah jangan ditunda-tunda. Karena kata Bang Gika, dia paling jarang sholat itu di waktu maghrib dan sholat subuh. Karena kata Bang Gika dia mengakui dia malas bangun kalau subuh-subuh. Tapi kalau misalnya maghrib, karena itu cenderung belum jam pulang kerjanya dia. Jadi dia kalaupun misalnya itu udah jam pulang kerja, dia udah pulang, udah nyampe di rumah, dia juga masih malas sholat katanya. Tapi semenjak kejadian itu dia makin rajin sholat waktu maghrib. Karena setiap kali dia ngeliat Toto maghrib-maghrib ada di kamar mandi itu, dia langsung ketakutan, geng. Jadi dia langsung berniat berpikir untuk sholat gitu. Tapi untungnya si Totonya kan kamar mandi kan cuma satu ya, gengs. Kalau Totonya berdiri di situ lama gimana Bang Gikanya mau ngambil wudhu? Untungnya kata Bang Gika Totonya itu kalau berdiri di depan kamar mandi cuma dia pas azan maghribnya doang. Jadi selepas azan dia udah nggak ada di situ. Jadi selepas azan Bang Gika masih bisa langsung ngambil wudhu dan langsung sholat gitu. Jadi itulah pesannya untuk kita semua dan untuk semua teman-teman yang beragama muslim. Sholatlah guys waktu sudah mendengar panggilan sholat dari masjid. Jadi kalian sholatlah kalau udah jamnya. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai kayak Bang Gika guys. Jangan udah ditampakin dulu atau udah ada kejadian gimana-gimana baru kalian ingat Tuhan. Jangan gitu kata Bang Gika. Oke gengs, itu aja cerita dari Bang Gika. Sebenarnya kata Bang Gika masih banyak. Aku sih pengen ngorek-ngorek cerita-ceritanya yang lain ya di rumah itu dari Totonya juga. Cuman Bang Gikanya hanya menceritakan sampai segini aja. Tapi aku udah bersyukur karena Bang Gika mau berbagi ceritanya ke channel YouTube aku yang masih kecil ini. Terima kasih sekali lagi Bang Gika dan teman-teman semua yang udah berbagi pengalaman horornya di channel YouTube aku. Aku seneng banget. Aku mendoakan kalian semua kalian sehat selalu. Dan untuk semua orang yang udah mampir ke channel YouTube aku, terima kasih karena kalian udah menyempatkan diri mampir ke sini. Kalau kalian suka channel YouTube aku dan cerita-cerita yang ada di sini, kalian boleh like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan kalau kalian ada saran-saran cerita atau video-video seperti apa yang akan aku bahas untuk video selanjutnya, kalian boleh komen di bawah dan aku akan baca nanti. Aku bakal posting dan aku akan research apa yang aku rasa bagus yang kalian sebutin, aku akan videoin nanti. Terima kasih guys untuk waktu yang kalian berikan, yang kalian luangkan untuk baca dan nonton channel YouTube aku. Aku sangat menghargai dan bangga akan itu. Dan terima kasih sekali lagi. Pokoknya terima kasih lah semuanya untuk kalian. Jangan bosan-bosan ya guys mampir di channel YouTube aku. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. See you, bye-bye.